Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang prosedur pemasangan infus. Adapun tujuan dari perkuliahan kita hari ini adalah yang nantinya mahasiswa mampu melakukan keterampilan pemasangan infus, baik itu di dalam praktek laboratorium, ataupun ketika mahasiswa profesi di rumah sakit, ataupun ketika mahasiswa itu sudah kerja di lahan praktek. Nah, sebelum kita mulai, di sini apakah ada teman-teman sekalian yang masih ingat tentang perkuliahan kita sebelumnya yang membahas tentang apa sih definisi atau pengertian dari pemasangan infus tersebut, atau apa-apa saja indikasi dari pemasangan infus yang sudah kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu. Menurut saya, pemberian cairan infus itu adalah memasukkan cairan atau obat langsung dengan menggunakan infuset. Dan indikasinya, infus itu diberikan untuk orang atau pasien yang kekurangan cairan atau bisa juga dalam proses transfusi darah. Oke, bagus ya. Bagus sekali jawaban teman kita. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi bahwa pemberian cairan infus atau intravena yaitu memasukkan cairan atau obat langsung ke dalam pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu dengan menggunakan infuset. Tindakan infus diberikan pada klien yang seperti apa? Indikasi seperti apa saja yang boleh dilakukan pemasangan infus tersebut? Yaitu seperti yang dikatakan tadi, dalam keadaan dehidrasi, sebelum transfusi darah, pra-dan pasca bedah, atau sesuai program pengobatan, atau bisa juga pada klien yang sistem pencernaannya terganggu. Nah, di sini kita akan memulai dengan apa saja persiapan dari prosedur pemasangan infus. Pertama sekali, perawat harus melakukan, mahasiswa harus melakukan cuci tangan di air yang mengalir. Kemudian kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti IV catheter atau abokat ya yang sering disebut sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kemudian infuset sesuai ukuran atau apakah dia makro atau mikro, cairan infus sesuai kebutuhan klien, standar infus, torniket atau tali pembendung, kemudian alkohol swab, ada tegaderm infus, handscoon disposable, plester atau mikropor, nierbekken, gunting perban, pengalas, dan spalek bila perlu untuk anak-anak. Kemudian alat-alat yang sudah kita siapkan tersebut kita bawa ke dekat klien. Nah, prosedur kerjanya yang pertama sekali kita mengidentifikasi klien. Nah, mengidentifikasi klien di sini kita harus benar-benar memastikan 6 benar pasien ya. Kemudian mempersiapkan psikologis klien, menjelaskan dengan prosedur yang sederhana agar klien mudah mengerti dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian jelaskan pada klien tujuan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita perlu mengatur cahaya atau penerangan yang baik agar mempermudah kita di dalam melakukan prosedur pemasangan infus tersebut. Nah, pasang infus, kemudian yang kita lakukan adalah memasang infuset ke cairan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buka infuset terlebih dahulu. Kita lihat ya di sini sesuai pada gambar. Pertama sekali kita buka infuset, geser bagian klem hingga 10 cm dari bagian ruang tetesan dan tutup atau klem dengan cara diputar ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar. Kemudian hubungkan infuset dengan botol cairan infus, kemudian gantungkan pada